Di Kampung Cibanteng, Kecamatan Ciampea, Kabupaten Bogor, terdapat sebuah tempat yang menyuguhkan harapan baru bagi dunia sampah anorganik. Rumah Anorganik adalah nama sebuah inisiatif kreatif yang memanfaatkan sampah plastik dan bahan anorganik lainnya, menjadikannya karya seni yang tidak hanya menarik tetapi juga memiliki nilai fungsional. Bukan hanya soal mengurangi sampah, tetapi juga tentang memberi hidup baru bagi bahan yang sering dianggap tidak berguna. Rumah Anorganik didirikan dengan visi untuk mengubah pandangan masyarakat terhadap sampah anorganik. Di tempat ini, botol plastik bekas, kardus, dan barang-barang tak terpakai lainnya yang biasanya berakhir di tempat pembuangan sampah berubah menjadi berbagai produk kreatif, seperti furnitur, aksesoris, hingga barang seni. Pendiri Rumah Anorganik, Pak Muklis, mengatakan bahwa setiap produk yang dihasilkan di sini bukan hanya soal keindahan, tetapi juga tentang keberlanjutan. Di balik usaha yang didirikannya ini, ada masalah mendalam yang menjadi latar belakang munculnya Rumah Anorganik. Di banyak tempat, sampah anorganik sering dibakar atau dibuang sembarangan, menciptakan dampak buruk bagi lingkungan dan kesehatan. Pak Muklis menjelaskan bahwa sampah plastik yang dibakar dapat mengeluarkan polusi yang berbahaya. Pembakaran plastik dapat menyebabkan berbagai penyakit serius seperti kanker dan gangguan pernapasan. Hal ini semakin diperparah dengan budaya membuang sampah sembarangan yang menyebabkan saluran irigasi tersumbat dan mengakibatkan banjir di titik-titik terendah. Baik, ini sebenarnya karena berangkat dari keinginan kita untuk membantu masyarakat mengatasi lingkungan yang terkontaminasi dengan limbah-limbah plastik, ya, sampah gitu. Itu aja motivasinya, sehingga kami berusaha mencari berbagai inovasi teknologi agar bisa untuk melakukan pengolahan limbah plastik, ya. Limbah plastik ini menjadi masalah yang sangat serius di masyarakat. Jadi selama ini ada budaya yang kurang mendidik yang ada di masyarakat. Yang pertama, mereka kalau plastik itu dibakar. Nah, itu polusinya sangat berbahaya, ya. Polusi hasil pembakaran dari plastik itu sangat berdampak bisa menyebabkan berbagai penyakit-penyakit yang serius, ya. Seperti ada juga yang para ahli itu menyebut bahwa dampaknya itu menjadi pemicu kanker, ya. Kanker, terus penyakit-penyakit ispa semuanya. Dan itu sangat berbahaya. Nah, di samping membakar, mereka membuang sangat sembarangan. Di sini ada saluran irigasi. Saluran irigasi itu kalau sudah dipenuhi oleh sampah plastik, ya, itu mampet sehingga menimbulkan banjir di beberapa titik-titik terendah di kampung ini. Nah, berangkat dari masalah itu, kami mencoba, ya, sama-sama kita mencari solusi atas masalah sampah tersebut, sehingga kami berupaya mencari berbagai inovasi teknologi yang memungkinkan kita merubah limbah menjadi rupiah, kira-kira seperti itu. Rumah Anorganik berupaya mencari solusi dengan mengubah limbah menjadi barang yang bernilai. Pak Muklis menjelaskan bahwa ia berusaha untuk mencari inovasi teknologi yang dapat mengubah sampah menjadi sesuatu yang dapat menghasilkan keuntungan. Di balik karya-karya unik yang dihasilkan, ada proses panjang yang penuh kreativitas. Pengrajin Rumah Anorganik memulai dengan memilah sampah anorganik yang terkumpul, kemudian membersihkan dan mengolahnya. Sampah plastik yang telah dipilah misalnya dibersihkan, dipotong, dan dibentuk menjadi bahan dasar untuk berbagai produk. Tak jarang sampah yang semula tampak biasa justru menyimpan potensi luar biasa ketika diproses dengan ketelatenan. Ada dua tema, produk and product, yang kami hasilkan. Tema yang pertama adalah tema ekobrik atau kerajinan, produk handmade, ya. Kerajinan, ya. Nah, produk kerajinan ini seperti ada bantal leher, ada gantungan kunci seperti ini. Gantungan kunci ini isinya adalah ekobrik, semuanya adalah limbah di dalamnya. Ada gantungan kunci seperti ini, ada stand HP,
Jadi ada tikar, ada tote bag, macam-macam. Itu yang tema yang pertama adalah kerajinan. Tema yang kedua itu adalah untuk kebutuhan konstruksi, industri dan furniture. Nah, salah satunya adalah yang paling viral, yang menjadi primadona di sini adalah paving block ini. Paving block ini adalah telah memenuhi 3 kriteria teknik sipil. Jadi kita tidak bisa memproduksi hanya begitu saja dengan dibakar, tapi tidak ada kriteria sipil dan lingkungan yang harus kita penuhi. Nah, bisa disebutin Pak? Iya. Kalau salah satu kriteria teknik sipilnya adalah yang pertama dia mampu tekan, kuat tekan, artinya dia tidak gampang hancur. Dan setelah dilakukan pengujian di SIL, Sipil Ilmu Lingkungan IPB, ini memiliki kekuatan tekan 4 kali beton. Ya, kekuatannya 4 kali beton. Kemudian syarat yang berikutnya, dia tidak mengalami peluruhan itu penghancuran, tidak mengalami penghancuran, tidak mengalami perubahan bentuk. Kami telah memiliki produk yang menjadi display kami, itu kami pajang hampir 4 tahun, tidak mengalami perubahan sama sekali. Hampir 90% tidak mengalami perubahan, baik warna maupun teksturnya. Seperti itu. Rumah anorganik mendapatkan pasokan bahan baku dari berbagai sumber. Sampah yang diterima terdiri dari kemasan plastik yang sudah tidak digunakan lagi oleh masyarakat atau tidak laku dijual ke pengepul. Beberapa bahan baku datang dari donasi, sementara sebagian lainnya dipasok oleh masyarakat yang menjadi supplier mereka. Salah satu produk unggulan rumah anorganik adalah kursi yang terbuat dari bahan plastik bekas yang diproses menjadi anyaman. Selain itu ada juga berbagai jenis hasil kerajinan yang menggunakan bahan dasar botol plastik yang diubah menjadi desain modern dan estetik. Tak hanya itu, tempat ini juga menciptakan beragam barang fungsional seperti tas dan tempat penyimpanan yang dapat digunakan sehari-hari. Kalau di tema pertama itu adalah kerajinan, peralatannya sederhana karena biasanya mesin jahit, ada gunting, terus apalah itu karena produknya kerajinan ya. Tetapi kalau untuk tema konstruksi, kita menggunakan mesin-mesin berat. Mesin-mesin berat mulai dari penggilingan pencacahan plastik, ada terus melting, dan ada proses pencetakan. Dan ini menggunakan teknologi berat ya. Ada 2 tema utama dalam produk yang dihasilkan, yaitu kerajinan tangan dan kebutuhan konstruksi. Produk kerajinan meliputi bantal, gantungan kunci, stand HP, dan tote bag. Sementara produk konstruksi seperti paving block dan wood plastik semakin diminati oleh kalangan industri. Paving block plastik yang diproduksi rumah anorganik memiliki kekuatan 4 kali lebih kuat dibandingkan dengan beton. Keunggulan lainnya adalah biaya produksinya yang hanya sedikit lebih mahal dibandingkan dengan paving block beton. Dengan kekuatan yang jauh lebih besar, paving block plastik ini menjadi pilihan yang sangat baik untuk konstruksi. Sementara itu, produk wood plastik yang juga menjadi andalan rumah anorganik digunakan untuk menggantikan kayu dalam membuat furnitur dan material bangunan. Produk ini memiliki harga yang lebih tinggi karena bahan baku yang digunakan cukup mahal, tetapi permintaan untuk produk-produk ini sangat tinggi, terutama di sektor industri kreatif dan desain interior seperti kafe dan hotel. Kita rata-rata memang untuk kebutuhan masyarakat ya, jadi kita kecuali memang ada beberapa kebutuhan produk eksklusif yang kita hasilkan. Yang termurah barangkali gantungan kunci seperti ini, karena ini kalau di agensi ini ya, di kami yang jualnya ini murah sekali, di bawah 10.000 harganya, yang murah sekali di bawah 10, dan ini paling banyak diminati oleh masyarakat ya. Lebih dari sekedar inisiatif seni, rumah anorganik ini juga memiliki dampak sosial yang signifikan. Di tempat ini, masyarakat sekitar diajak untuk bergabung dalam proses pembuatan barang-barang kreatif. Beberapa warga yang semula tidak memiliki keterampilan kini bisa menghasilkan produk bernilai dan mendapatkan penghasilan dari kreativitas mereka. Rumah anorganik juga membuka peluang pelatihan bagi mereka yang tertarik untuk belajar cara mengolah sampah anorganik menjadi barang yang berguna. Kalau paving block beton itu di angka 130.000 per meter. Paving block plastik ini 140.000 per meter, hanya beda 10.000. Tetapi dia memiliki kekuatan 4 kali beton. Ya. Nah, yang paling mahal ini wood plastik. Wood plastik ini per meternya sampai dengan 300.000 per meter. Ini yang paling mahal.
Melalui pelatihan ini, mereka yang ikut bergabung tidak hanya memperoleh keterampilan baru, tetapi juga belajar bagaimana mengurangi dampak negatif sampah terhadap lingkungan. Sampah anorganik yang biasanya sulit terurai dan mencemari tanah serta air bisa diubah menjadi barang yang bermanfaat, sekaligus mengurangi jumlah sampah yang menumpuk. Pak Muklis berharap dapat lebih menginspirasi banyak pihak untuk ikut serta dalam gerakan pengelolaan sampah yang lebih ramah lingkungan. Tribuners bukan hanya sekedar tempat untuk mengolah sampah. Tempat ini juga sebagai simbol perubahan cara pandang terhadap sampah anorganik. Di sini, sampah yang sebelumnya dianggap sebagai masalah, kini menjadi peluang yang tak ternilai. Dengan kreativitas, Rumah Anorganik mengajarkan kita bahwa setiap benda meskipun sudah tak berguna, masih bisa memberi dampak positif bagi lingkungan dan masyarakat. Download Tribun X sekarang.